Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, karunia dan nikmatnya kita masih dapat berjumpa pada malam yang ke-30 bulan Ramadan ini. Salawat beriringkan salam tidak akan pernah bosan-bosannya kita sampaikan buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mohon izin terlebih dahulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ustaz-ustaz, alim ulama untuk berada di depan ini. Bukan maksud saya untuk menggurui, tetapi hanya sekedar berbagi atau sharing-sharing apa yang saya tahu. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang 4 golongan manusia menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali atau yang dikenal dengan nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i merupakan seorang ulama terkemuka Islam yang sangat produktif, yang mana beliau sudah memberikan karya lebih kurang 228 buku yang bertuliskan ilmu tentang tasawuf, fikih, teologi, dan falsafah. Beliau juga dikenal sebagai orang yang kuat ingatannya dan bijak dalam berhujjah. Hujjah itu pandai berargumentasi atau berpendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang 4 golongan manusia menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu menurut Imam Al-Ghazali, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, yaitu uang yang berilmu dan inyo sadar dan tahu bahwa inyo adalah uang berilmu. Kata Imam Al-Ghazali, itu adalah uang yang alim atau uang yang mengetahui. Contohnya ustaz-ustaz awak, guru-guru awak, alim ulama, codiok pandai. Itu apa yang akan awak lakukan? Yang awak lakukan adalah mengikutinya. Karena kita mana tahu masih tergolong orang yang awam dan masih butuh banyak belajar. Maka sudah sepantasnya kita mencari dan mendekati orang-orang seperti ini supaya menambah ilmu dan pengetahuan kita. Duduk atau berbincang-bincang atau mendengarkan tausiah dari orang-orang seperti ini, orang-orang yang berilmu, itu adalah merupakan salah satu pengobat hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wal ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf atau menyeru kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan mencegah kepada yang mungkar atau yang mencegah dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari ayat tersebut bisa kita kaitkan
orang-orang berilmu selain mengamalkan ilmunya untuk dirinya pribadi, dia juga harus memberikan atau mengamalkan ilmunya berbagi kepada orang lain. Contohnya menyeru kepada kebaikan dan menyeru untuk menjauhi keburukan. Menurut Imam Al-Ghazali, orang-orang yang berilmu dan dia sadar atau mengetahui tentang ilmunya itu adalah orang-orang yang unggul dan dikategorikan orang yang sukses di dunia dan sukses juga di akhirat jika dia mengamalkan ilmunya itu untuk dirinya dan berbagi ilmunya itu untuk orang lain. Selanjutnya, golongan manusia yang kedua menurut Imam Al-Ghazali yaitu rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang berilmu tapi dia tidak sadar bahwasannya dia itu berilmu, atau orang yang mengetahui tapi dia tidak sadar kalau dia itu sedang mengetahui. Kata Imam Al-Ghazali, ini adalah orang yang seperti orang yang tengah tertidur. Yang harus kita lakukan adalah membangunkan dia. Orang itu memiliki ilmu dan kecakapan, namun orang itu tidak menyadari ilmu dan kecakapan dia tersebut. Orang itu memiliki potensi yang luar biasa, namun tidak mengetahui terhadap potensi dirinya tersebut. Dan yang harus kita lakukan adalah memberikan kesempatan atau peluang bagi orang tersebut untuk mengimplementasikan ilmunya tersebut, menerapkan ilmunya tersebut, sehingga ilmu dia itu dapat berguna bukan hanya bagi dia sendiri tapi juga bagi orang lain di sekitarnya. Kata Imam Al-Ghazali, orang seperti ini orang yang berilmu namun dia tidak sadar bahwasannya dia itu berilmu. Selagi dia masih belum bangun atau masih belum mengamalkan ilmunya itu, dikategorikan orang yang sukses di dunia tapi merugi di akhirat selagi dia belum mengamalkan ilmunya tersebut. Yang ketiga, golongan manusia menurut Imam Al-Ghazali yaitu rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak berilmu atau orang yang tidak mengetahui tetapi dia sadar bahwasannya dia itu tidak mengetahui atau tidak berilmu dan dia memiliki motivasi untuk terus belajar. Menurut Imam Al-Ghazali, ini adalah orang yang tergolong orang yang baik karena dia sadar akan kekurangannya dan selalu mengintrospeksi dirinya supaya lebih baik lagi, sehingga dia bisa mendapatkan derajat orang yang berilmu dan mengetahui bahwasannya dia itu berilmu. Nomor satu tadi. Orang ini, kata Imam Al-Ghazali, orang yang bersusah payah di dunia namun bahagia di akhirat. Dan selanjutnya yang keempat itu golongan manusia menurut Imam Al-Ghazali yaitu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak berilmu atau tidak mengetahui apa-apa tapi dia tidak sadar bahwasannya dia itu tidak mengetahui dan tidak mau untuk belajar mencari ilmu tersebut. Kata Imam Al-Ghazali, ini adalah tipe orang yang paling buruk katanya. Yang mana uang ikola yang sok hebat, sok pandai, sok memiliki ilmu pengetahuan, tapi inyo ndak ada apa-apa dah. Kata Imam Al-Ghazali, iko adalah uang kategorinya uang yang sengsara di dunia dan juga merugi di akhirat. Jadi dapat kedua-duanya yang buahnya dapat di dunia dapat juga, di akhirat dapat juga. Beda dari yang nomor satu tadi, uangnya berilmu dan inyo tahu bahwasannya inyo berilmu dan membagikan ilmunya, inyo dapat kedua-dua yang elok. Di dunia dapat yang elok, di akhirat dapat yang elok. Oleh karena itu,
marilah kita sama-sama untuk selalu bersemangat dalam mencari ilmu, baik yang muda ataupun yang tua-tua, terutama bagi diri saya pribadi. Karena ada hadis mengatakan tolabul ilmi faridotan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu atau wajib atas tiap-tiap muslim. Jadi tidak ada batas untuk kita untuk menuntut ilmu. Selagi kita diberikan nyawa oleh Allah, selagi itu pula kita masih bisa untuk mencari ilmu. Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan setiap orang adalah guru dan setiap rumah dan setiap tempat adalah sekolah. Maksudnya yaitu dengan kita banyak berinteraksi dengan orang lain, berjumpa dengan orang lain, terutama dengan orang-orang yang baru kita kenal, maka kita akan mendapatkan ilmu dan wawasan baru yang mana nantinya akan menambah wawasan kita untuk lebih baik lagi. Dan tiap tempat adalah sekolah. Salah satunya contohnya adalah di masjid ini. Sekolah adalah tujuannya untuk pendidikan, mendidik kita agar lebih baik lagi. Di masjid ini kita bisa memperdalam ilmu agama kita dengan cara mengikuti kajian-kajian atau wirid-wirid rutin tiap minggunya, atau dengan terus ikut santapan rohani Ramadan yang nantinya bakal menambah ilmu pengetahuan kita yang dapat kita amalkan bagi diri kita sendiri ataupun kita bagi kepada orang lain. Itulah ceramah singkat dari saya. Tetap jangan pernah lelah dan berhenti untuk memperbaiki diri. Tetap semangat dalam berpastabikul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Jika kita tidak bisa berlomba-lomba dalam hal baik dengan orang yang soleh, setidaknya kita berlomba-lomba menjauhi hal-hal yang buruk dengan orang-orang yang suka maksiat. Demikianlah santapan singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.